Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam ini kita ucapkan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hujan begitu deras, tapi semangat kita untuk menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmunya Allah telah dikuatkan iman kita, dikasih sehat iman Islam kita, sehingga termasuk kita orang yang sehat walafiat, sehat jasmani serta sehat rohani, yaitu iman kita lagi sehat nih. Walaupun hujan begini kita masih tampil ya. Hujan dari jauh-jauh, ada yang dari Bojonggede sampai itu, alhamdulillah hujan-hujan juga. Wah, pahalanya dihitung dari putaran bannya itu, masya Allah, tidak terhingga ya. Terus dari Seto Asem berapa putaran tuh dari Seto Asem, masya Allah, muter dulu jalannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita sama-sama di yaumil qiyamah menghadap Allah bersama-sama. Kita nanti ngererot meremuk mana ini? Ini jamaah malam rebo ini pada mau hadap Allah, nggak ada yang pada takut. Kenapa? Udah bawa pahala. Orang yang akan menghadap Allah itu gemeteran, takut. Oh, Pak, masih orang takut seperti begini. Pak Rahmat jam 11 siang mau dipenggal lehernya, ya kan? Itu kita dari jam 7 dari malam udah nggak bisa tidur, enak makan. Sebab apa? Jam 11 siang palanya mau dipenggal. Ibaratnya sim hukum apa sebetulnya? Hukum mati. Mau bisa tidur. Nah, itu menghadap Allah takutnya dari 1000 kali itu. Orang yang menghadap Allah, orang yang dosanya banyak, nanti pas di padang mahsyar itu, masya Allah, udah nggak, kan di padang mahsyar di pada telanjang semua, nggak ada yang berpakaian, tapi nggak nafsu. Kenapa? Udah takut menghadap Allah di yaumil qiyamah karena bawa dosa. Tapi bagi orang yang nggak bawa dosa di yaumil qiyamah di padang mahsyar tenang aja, tertawa-tawa sama temennya itu. Ini iya dulu kita ya bareng-bareng saya. Mudah-mudahan gitu ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khotimah, sehingga di padang mahsyar nanti kita bersama-sama menghadap Allah dalam kegembiraan. Oh, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita nanti menghadap Allah dalam ketakutan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Salawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang paling mulia, jamaah majlis ilmu. Paling mulianya di hadapan Allah orang yang menuntut ilmu. Sebab orang yang menuntut ilmu mah dari rumahnya niat ngaji sampai sini tidur nggak diamalkan, maka tetap dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini mah cukup rahmatnya ada, nggak pernah nggak ada. Ya, alhamdulillah rahmatnya ada ya. Kita lanjutkan rebo yang kemarin tentang yaitu suami istri. Ya, hak suami istri dan hak suami istri kepada suaminya dan hak suami kepada istrinya. Di sini melanjutkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ija da'a rajulul ra'atuhu illa firasihi fabata qabbata wa bana 'alaiha la'anat lahal malaikah hatta tusbiha." Nih kata Rasulullah dalam hadisnya, untuk memperingati atau mengingatkan istri, jika suami mengajak istri ke tempat tidur, keranjang, keranjang tempat tidur ya, keranjang ya, belulah ya,
Ngapain tuh ke situ? Jadi jangan banyak aja sebut itu ya. Tahu semua dah. Apabila seorang suami mengajak istrinya tidur, dannya buat tidur doang. Ya bukan, dibilangin begini nih. Mendadak menolak. Saya lagi malas banget, tadi siang capek banget. Istri mah walaupun capek tapi tetap harus melayani. Nah kita sebagai suami kalau benar-benar istri lagi kurang sehat, benar-benar istri capek ya udah malumin, tahan dulu sampai besok gitu. Tapi di sini apabila jika suami mengajak istrinya tempat tidur atau di ranjang, mendadak menolak tuh sehingga semalam suntuk murka suaminya pada istrinya, dia maka istri itu dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari. Masya Allah, tidurnya dikutuk sama malaikat. Pas begitu nggak sampai subuh mati itu ini, mati dalam keadaan sukmul khotimah, mati membawa dosa, belum minta maaf kepada suaminya. Ada suaminya pengen apa yang udah ngebet dia nolak, kan suami kesel tuh. Biarin besok gua mau kasih duit loh. Itu biasanya. Ayo. Kasih duit ayo pasti. Biarin gua mau kasih duit. Apa gua lagi pengen bini nggak dikasih. Gitu kata laki udah pasti gendeng nih. Nah, dong gua udah hebat. Tadi siang habis ngeliat janda untuk. Iya. Pas itu teh istrinya nolak. Kan kesel tuh. Jadi malaikat itu dikutuk oleh malaikat hingga pagi hari sebelum itu suaminya ridho padanya. Di sini Rasulullah dalam sabdanya yang lain, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Allah ini, tiada seorang suami yang mengajak istrinya untuk tidur bersama di tempat tidur. Ya tidur bareng aja di tempat tidur, tapi ini lain lagi. Ya tidur di tempat tidur lain lagi nih mah. Istrinya, suaminya mengajak di tempat tidur, tiba-tiba ditolak oleh istrinya, melainkan malaikat-malaikat yang di langit akan murka pada istri tersebut, istri itu sehingga dimaafkan oleh suaminya. Kalau belum dimaafin, itu malaikat di sini murka, benci, ngutuk, nyumpahin. Yo, nauzubillahi min dzalik. Bilangin bini kita, tadi gua ngaji, lu jangan sekali ya, apa yang udah gua yakin lu nolak. Sebetulnya ini ngaji buat bini. Karena ini kita punya bini, ya bilang ke bini gitu. Makanya tadi ada di YouTube-nya penerang kolbu. Yo, di pencet YouTube-nya penerang kolbu. Ada. Itu nonton tuh bini ya. Ya, gitu lihat. Penerang umat. Ya, penerang umat di situ boleh Bapak ya. Jadi istri yang menolak itu akan dikutuk oleh malaikat-malaikat yang di langit, akan murka pada istri itu sehingga ia dimaafkan oleh suaminya. Serem. Hati-hati, ini mah benar kata Rasulullah, waktu Isra Mi'raj diperlihatkan neraka paling banyaknya perempuan. Bukan banyak, bukan ngomongnya paling banyak, bukan paling banyaknya perempuan. Bedanya berapa? Itu bedanya 10 banding 1000. Oh ya, laki-laki ada 10, perempuan 1000. Caya kan nih? Caya, apalagi sekarang. Iya nih. Makanya hati-hati, seorang perempuan dosanya paling banyak, kurang syukur juga masih dimurka juga. Misalnya lakinya ngasih duit gocap 50.000, bang lu mau duit segini, kalau duit segini ini buat jajan bocah gak cukup. Nah itu kan lakinya kesal tuh, itu dimurka sama Allah. Sebab apa? Seorang istri yang tidak syukur kepada suaminya. Kan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah sebab apa ini ya malaikat, sebab apa ini perempuan banyak di neraka? Rasulullah bertanya pada malaikat, ini sebab karena perempuan kurang syukur pada suaminya. Bukannya masalah nolak, bukan. Nolak lain lagi. Ini mah masalah tentang kurang syukurnya seorang istri kepada suaminya, maka akan dijebloskan masuk dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Di sini ada dalam hadis yang keterangan lain bahwasanya yaitu selama suaminya masih kesel, masih murka, maka Allah tetap akan murka pada seorang istri tersebut. Dalam hadis lain di sini nih ada 3 macam orang yang tidak akan diterima Allah sholatnya. Ada 3 macam
seorang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah, yaitu mereka bahkan semua amal bagusnya, sedekahnya, puasanya, sholatnya, pokoknya amal-amal baiknya dah tidak diterima. Ada 3 macam tidak diterima oleh Allah. Capek-capek sholat, capek-capek puasa, capek-capek sayang beramal. Dia yang pertama yaitu orang hamba Allah yang minggat atau lari dari majikannya sehingga kembali pada majikannya. Jadi orang yang dia dalam zaman dulu makan seorang pembantu ya itu udah pada perjanjian nggak boleh kalau belum ibaratnya kalau belum ada ijab dia harus keluar gitu, dia kabur misalnya, itu ibadah dia tidak diterima. Terus kalau dia belum sampai kembali. Yang kedua, yang tidak akan diterima sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, yaitu istri yang dimurkai oleh suaminya sehingga rela padanya. Jadi kalau istri lagi dibenci oleh lakinya, itu puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya, kurbannya tidak diterima oleh Allah. Ayo lo, hati-hati perempuan ya, bilangin ini ya, bilangin lo hati-hati. Jadi istri yang dimurkai oleh suaminya, kalau dia meninggal, suaminya meninggal duluan, terus istrinya belum minta maaf, bagaimana? Tetap itu dosanya tidak akan dihapus oleh Allah karena dia belum minta maaf pada suaminya. Suaminya udah meninggal duluan. Rugilah semacam itu. Wanita yang seperti itu akan mendapat rugi dari dunia sampai ke akhirat. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita capek sedekah, sholat nggak diterima gara-gara kita kurang taat pada suami dan dimurkai oleh suaminya. Dan yang ketiga yaitu dan orang mabuk menghomer yang belum sadar dia sholat nggak terima sholatnya, puasanya nggak diterima karena dia masih dalam pertimbangan bersatu dengan setan. Kenapa? Karena homer itu adalah setan, ricun, judi, ricun, setan, mabuk, setan juga. Terus apa lagi? Mengundi nafsi, yaitu undian. Misalnya kalau Pak RT ini mengundi, kalau dalam kadang naruhnya misalnya 200.000 akan mendapat 5 juta. Kalau dikocok ntar menang, dapat pita misalnya, itu undi namanya, dapat hadiah, itu undian namanya. Itu tidak diterima semua amal ibadahnya, sholatnya, puasanya. Orang yang seperti itu masih doyan judi, masih doyan mabuk, masih doyan zina, tidak akan diterima amal ibadahnya yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya bahwasanya di sini Rasulullah SAW dalam sabdanya, tiap istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya tetap berada dalam bencinya Allah sehingga kembali ke rumahnya atau dimaafkan oleh suaminya. Kalau bini berangkat dari rumah tanpa izin suaminya, suaminya dongkol pas pulang istrinya nggak ada, marah-marah, itu akan di sini sehingga di sini Allah dalam murka Allah sehingga kembali ke rumahnya. Walaupun kembali kalau belum dimaafin oleh suaminya, maka perempuan tersebut masih mengandung dosa, sholatnya, puasanya, zakatnya kagak diterima. Itu buat seorang istri yang durhaka pada Allah dan pada suaminya, maka Allah murka padanya, benci. Bagaimana benci? Nah, itu orang, iya dong. Pas dia mati tuh, dia meninggal dunia, belum dimaafin oleh suaminya, suaminya udah meninggal. Ya udah dia mengandung dosa, kemana minta maafnya? Susah, mana orang udah mati, susah. Makanya hati-hati buat para istri. Di lain riwayat dikutuk oleh semua malaikat di langit dan semua ada yang dilaluinya selain manusia dan jin sehingga kembali. Dikutuknya siapa tuh? Dikutuknya oleh malaikat, langit dan bumi dan semua yang dilewati tuh. Misalnya perempuan itu lewat di jalan, yang dilewati pohonan nyumpain, binatang yang dia lewatin, ngeliatin dia nyumpain, terus pada nyumpain, pada murah, pada ngutuk tuh semua. Terus pohon-pohonan yang kesenggol dia, matahari yang menyinari dia ngutuk. Buat siapa ini? Buat perempuan yang berangkat dari rumahnya tanpa izin suaminya. Ih, serem amat ya. Hadis ini nggak percaya ya
termasuknya kufur. Ya, ini hadis Rasulullah, jelas hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Asri nih. Hati-hati nih buat perempuan, jangan dia menonton dia hebat, puasa Senin Kamis dia rajin, ya kan, ngaji kemana-mana dia berangkat tuh perempuan, Tuhannya nggak pernah tinggal tuh perempuan, terus tahajud yang pernah tinggal, apalagi sholat wajibnya, puasanya, dia durhaka kepada suaminya, nol, tidak diterima kata Nabi di sini, tidak diterima pisan. Ih, serem amat ya perempuan ya. Makanya ada seorang perempuan nanya sama Rasul, ya Rasul, bagaimana sih hak saya terhadap, kalau seandainya saya kawin, ada yang mau melamar saya, ya Rasul, kata cewek itu, pokok apa saudara saya, ada yang melamar saya, bagaimana hak istri kepada suaminya, ya Rasul? Rasul menjawab, hak seorang istri apabila itu seorang suami, nah keluar nanah darah dari hidungnya, kamu jilatin, bukan dilapin sama tisu, bukan. Itu belum termasuk kamu termasuk kamu berbuat baik pada seorang suami. Masya Allah, akhirnya tuh perempuan tersebut berat amat ya jadi seorang bini ya. Udah dah ya Rasul, saya mau kawin dah. Sayang ibadah saya, kalau saya punya laki, ntar saya kurang taat, ibadah saya hilang. Akhirnya tuh perempuan itu nggak kawin dah. Mbok saya takut saya mandiin di surga wajar nemu, katanya ketemu lagi laki-laki yang soleh di sono. Jadi di dunia saya nggak kawin, nggak biarin. Karena apa? Saya takut ini, karena hak suami itu sangat berat buat seorang istri. Masya Allah, saudara ya. Ini ngaji buat perempuan sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Bininya kalau pas kita lagi berantem, bini bilangin, gua ceramahin tuh. Iya gitu. Makanya iya, begini caranya. Tuh makanya ada lagi nih di sini Rasulullah SAW bersabda, tiap wanita yang berharum-haruman, wanita berharum-haruman begini, pakai minyak wangi, wah keteknya, palanya, ya terus bajunya, pantatnya disemprotin minyak wangi. Tiap wanita yang berharum-haruman, kemudian dia keluar melalui suatu kaum, lewatin laki-laki suatu kaum supaya tercium bau harumnya nih perempuan pada kaum itu, maka ia telah berzina. Tiap mata yang melihat itu maka berzina padanya. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah, perempuan pakai minyak wangi lewat gitu misalnya, laki lagi pada kumpul ngeliatin wangi, nafsu, itu berzina, disebutkan zina kering. Tapi dosa, si perempuan juga dosa besar karena dia mengundang nafsu laki-laki. Laki-laki juga jadi dosa gara-gara dia. Maka di sini yang dilalui oleh dia, maka di sini terkecuali di sini adalah yang melihatnya itu ialah berzina juga. Apa gara-gara perempuan itu bikin nafsu laki-laki lain. Jadi perempuan mah wajibnya wangi-wangian, wajibnya dandan itu di malam hari, niatnya buat suaminya. Selama dia habis isya dia dandan, pakai minyak wangi, terus dia berharum-haruman, niatnya buat istri, maka perempuan tersebut satu malam itu dicatat oleh Allah ibadah. Subhanallah, bilangin ini kita ya. Ini ntar YouTube-nya setel, ya, biar dia tahu denger, iya, gitu, biar tahu nih ngaji mah. Gitu ya, makanya istri itu ngaji biar bener, jangan timbang zikir doang. Ngaji ini sampai kan yang gini-gini, biar apa? Supaya istri biar pada taat pada suaminya, takut, biar bukan taat, takut takut sholatnya nggak terima, takut puasa nggak terima, takut sedekah nggak terima. Kalau istri berdosa durhaka kepada suaminya, masya Allah, masya Allah. Satu lagi, ini hadis jelas Rasulullah SAW bersabda, jika istri itu berkata pada suaminya, saya belum pernah merasakan kamu ngasih duit kebaikan kesenangan sama saya, ngomong tuh bini ngomong ya, bini teh ngomong ya, abang belum pernah ngasih saya kayak orang-orang loh senang duit banyak, kata bininya nih maka di sini nih perempuan yang ngomong begitu, istri yang telah gugur semua amal baiknya. Masya Allah, bini ngomel, bang abang mah katanya dari dulu nggak pernah nyenangin saya, ngasih duit ke pas-pasan doang, ada beruang, boro-boro nyenangin saya. Emang itu lu buka apa pakaian baru dari mana? Ini kalau boleh kredit, emang kredit duitnya dari mana? Ayo, itu anak lu pakai gede begitu siapa yang ngapain? Kan gua, kan gitu jawabannya.
Itu cuma kemarin doang. Udah ngomong dah tuh. Bibi istri teh pentes tuh mulutnya. Seperti itu. Maka di sini istri tersebut telah gugur amalnya semuanya. Ih, serem amat ya. Serem ini buat perempuan mah. Makanya ada zaman riwayat Rasulullah, zaman apa di situ? Zaman Rasulullah, perempuan nanya begitu, embung lah, saya mau kawin ya Rasul. Takut saya jadi perempuan kalau gitu mah banyak banget haknya. Gitu. Embung lah, saya mau dah. Tuh, makanya hati-hati, jangan enak-enak jadi perempuan. Itu jelas Rasulullah diperlihatkan oleh Allah. Malah nanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, ini kenapa di neraka banyak perempuannya? Oh karena ini ya Rasulullah, kata Jibril, ini gara-gara perempuan ini kurang syukur pada suaminya dan banyak dosa terhadap suaminya, akhirnya dijebloskan banyakkan perempuan di neraka. Nauzubillah, apalagi karang dosanya. Kalau karang perempuan ini zaman sekarang ini zaman modern bukan dosa sama suami doang, dia memakai tank top, pakai celana pendek, rambut kemana-mana dimerah-merahin, itu udah nambahin lagi, ya kan? Makanya lebih banyak lagi nanti mah. Zaman Rasulullah segitu banyaknya, apalagi nanti, udah muat kali, berdengsal-dengsal dia. Iya, serem. Nanti bilang jadi. Tiap istri yang minta cerai pada suaminya tanpa apa-apa nih, karena ngasih duit kurang mulu, minta cerai tuh ini. Nggak apa-apa tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka haram atasnya bau nyiumnya surga. Haram nyium bau surga, bagaimana masuknya? Istri yang minta cerai nggak ada alasan apa-apa. Misalnya istri minta cerai boleh sama suami, kenapa? Suami galak, suami tukang minum, suami tukang mabok, galak sama istrinya, dikit-dikit pukul, dikit-dikit ngomong, udah balik nafkah kurang, wajar itu ngadu pada apa sih ibaratnya kepada mahkamah apa urusan agama, sono ngadu, ya Allah, ya Pak, saya mau ngadu nih, suami saya galak, ngasih nafkahnya balik kurang mulu, ngabok tiap hari, nggak pernah ini, galak sama saya, boleh tuh. Tapi kalau gara-gara cuma nafkah mah, gara-gara kurang mah, ya itu harus memaafkan tuh, istri harus bersyukur. Kalau pengen di sini yang dikatakan istri itu tidak gugur amal baiknya. Jangan ngangkat jempol pada seorang wanita yang sono kemari ngaji rajin, duha rajin, sama laki mah pada ngelawan, ya nggak ada bapaknya. Cilo gitu kan, udah tahu kan sekarang mulai ngaji kan, udah mulai ngaji gitu. Ada perempuan yang apalagi perempuan itu nyeleweng sama laki orang, sama laki lain-lain, dia masih punya suami. Itu dosanya bukannya selipet 10 kali lipat. Si lelaki itu nimpalin, malah emang demen sama bini orang. Gugur itu seorang suami itu amalnya, sholatnya, kebaikannya. Kenapa? Dia udah mengganggu istri orang. Makan di situ. Iya, hati-hati. Kalau ngaji mah jangan sepotong-sepotong. Kalau ngaji ditutup-tutupin ngaji. Ya terserah ya dituntut di akhirat. Oh, itu yang minta cerai pada suaminya, maka haram atasnya nyium wanginya surga. Serem amat ya. Tuh, makanya hati-hati. Di sini ada lagi. Kata Rasulullah, seorang suami yang tidak akan dituntut mengapakah ia memukul istrinya. Karena istrinya, jadi memukul istri itu jangan muka. Udah sering saya sampaikan, mukulnya pantat. Waduh, kesel banget Kak. Karena ada hukum negara juga nggak dituntut kita sebagai apa sih namanya kekerasan rumah tangga, nggak jekel pantat mah, nggak ada hukum di pantat, ceplok, biar dipakai olahraga asal pantat. Tapi ya, kenapa kalau kita isi udah kita kesel sama istri, kita tampar pipinya, besok bener lagi kita ciumin. Ayo, bohong kok, alamat nggak menyiumin bininya. Iya, jangan dah. Kalau sama istri mah jangan suka nampar pipinya. Yang terhormat buat dia jangan suka ditampar, karena itu bakal kalau kita ada jodoh kembali lagi, kita bener lagi, kita sadar lagi, itu istri kita pasti kita sayang, ya. Seperti itu. Makanya di sini seorang suami yang merelahkan istrinya berjalan keluar rumah, memakai harum-haruman, berwangi-wangian, bercantik-cantikan, suaminya ridho, maka satu langkah istri akan dibangunkan rumah buat suaminya di dalam neraka. Serem lagi.
kita ridho nih, bini kita cakep-cakepan, bini kita nih kita ridho nih, kita ridho, bini kita keluar rumah cantik, berharum-haruman kita ngebilangin, pas itu kita ridho ikhlas, itu akan dibangunkan sebuah rumah buat suaminya di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah, denganan banyak amat ya. Ini buat seorang istri. Kata Nabi, 4 macam wanita di dalam neraka. Yang pertama, wanita yang keji lidahnya terhadap suaminya. Nggak pernah itu suami jadi betah. Itu perempuan teh kalau laki di rumah teh apa diomongin. Abang gitu aja, jadi lo tidur aja. Dapat duit segini, ngomong usaha aja orang-orang. Terus laki jangan betah di rumah gara-gara mulut suaminya. Apa itu? Pentesnya tuh. Perempuan teh ngomongnya di sini. Kata Nabi, di sini 4 macam wanita di dalam neraka. Yang pertama, wanita yang keji lidahnya terhadap suaminya. Jika ada suaminya tidak dapat menjaga dirinya, dan jika hadir suaminya diganggu dengan lidahnya. Tuh 4 pertama tuh yang akan masuk neraka. Yang kedua, wanita yang memaksa suaminya di luar kemampuan suaminya. Padahal peramat tuh setiap hari kuatnya memang 50.000. Kata bininya, apa ini mah kurang pak, cari lagi sono. Apa kek? Itu dipaksa tuh, laki dia dipaksa. Bapak gimana sih? Ini kayak orang bangsa udah sama segini dimulai digomelin tuh. Maka di sini di dalam neraka wanita yang memaksa suaminya di luar kekuatan suaminya. Dan yang ketiga, wanita yang akan di dalam neraka, wanita yang tidak mengurangi dirinya dari orang-orang laki yang bukan mahramnya. Wanita yang mengurung dirinya dari orang laki yang bukan mahramnya dan selalu keluar rumah dengan berhias. Seorang wanita yang centil sama laki-laki lain dan keluar rumah selalu berhias, itu ada 4 macam wanita yang dijebluskan ke neraka. Yang ketiga seperti itu. Dan yang keempat, wanita di dalam neraka, wanita yang tidak ada kerjanya kecuali makan, minum, tidur, malas sholat, tidak taat pada Allah dan Rasulnya, dan tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasulnya, dan tidak taat kepada suaminya. Ini wanita yang jelas-jelas akan masuk neraka. Gawainya cuma tidur, makan, minum, malas sholat, tidak taat pada Allah dan tidak taat pada Rasulnya. Wanita tersebut akan menjadi penghuni di dalam nerakanya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah ya. Sekarang ngaji berapa jam? Pada 2 menit Lord. Ya, makanya alhamdulillah kita malam ini mendapat ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan keluarga saya, dan umumnya buat para jamaah sekalian. Malam ini saya buka karena apa nih? Kalau nggak jelas sejelas-jelasnya, nanti saya disalah-salahkan. Bini saya nuntut Pak Ustadz ini di dalam neraka karena saya nggak bilangin begini ini. Dulu Pak Ustadz nggak pernah nerangin misalnya. Nah itu saya kejadian seperti itu. Makanya sepedas-pedasnya saya buka gitu, biar ini mah nggak nyinggung, ini mah nggak nyinggung. Semuanya yang saya bacakan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak nyimpang dari yang lain. Kalau nggak percaya, bawa di kitabnya, buka di sana di rumah ya. Kalau percaya, ini saya buka tentang ini, ada hadisnya di dalam kitab Duratul Nasin tentang yaitu suami dan istri. Jadi nggak boleh nggak percaya. Kalau nggak percaya ini omongan, saya mah cuma nyampein. Saya cuma nyampein ini hadis bahwa pengajian seperti ini. Kalau nggak percaya ini hadis, saya nggak ada niat nyinggung, nggak ada. Ini mah apa yang saya sampaikan, apa adanya yang ada di dalam kitab ini ya. Makanya di sini cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya para jamaah sekalian dan para kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan. Mohon maaf apabila keganggu. Ini saya mah cuma kewajiban menyampaikan, nggak ada rasa menyinggung. Ini hadisnya ada keterangannya, silakan baca sendiri. Nggak mau percaya bahwa nanti kita sebagai suami ini tanggung jawab yang sangat berat sekali terhadap istri kita dan anak-anak kita. Kalau kita punya anak perempuan, hati-hati anak kita dari sekarang, kita latih anak kita suruh memakai hijab.
Kalau dari sekarang anak kita tidak kita latih memakai hijab, memakai menutupi aurat rambutnya, maka nanti kita akan dituntut sebagai suami, sebagai ayah di dalam neraka. Walaupun kita ahli ibadah, kita mau masuk surga, satu langkah lagi ditarik oleh anak kita, ditarik oleh istri kita. Itulah kewajiban kita yang sebenar-benarnya. Kita harus benar-benar mendidik anak kita, terutama sholat, terutama ngaji, ya. Jangan dipikirkan masalah tentang pelajaran umum wae. Ini bencana udah di mana-mana. Menurut ini pendapat para ahli bahwa ini nanti akan dahsyat. Gempa 8,4 itu ada di daerah Jakarta dan sekitarnya, naudzubillahi min dzalik. Karena yang sedang bersiap-siap di daerah Tasik sekarang nih lagi bersiap-siap. Terus kling kemarin setelah Cianjur langsung ke Garut. Terus kemana? Karena gunung. Pokoknya dikit lagi ini kiamat akan datang. Suruh apa manusia? Manusia disuruh sadar, disuruh beristighfar, suruh sholat yang belum sholat. Itu gara-gara apa? Ini datangnya murka dan bencana gara-gara manusia yang udah banyak yang durhaka kepada Allah. Ini apa? Jelas di Cianjur. Kemarin saya survei, saya dengar dari teman-teman saya bahwa di Cianjur itu benar-benar udah dimurkai oleh Allah. Ya seperti itu. Nanti keliling. Sekarang di daerah Bogor Puncak itu berapa ribu maksiat setiap malam. Maka siap-siap tuh Puncak. Kalau Puncak udah bergerak, longsor apa gempa bumi, ini Bogor kebagian, hancur kita juga, naudzubillah. Makanya banyak istighfar, banyak beribadah pada Allah, banyak bangun malam, ya. Ini mah pada enak tidur, kadang-kadang subuh kesiangan. Itu gara-gara apa? Setan diturutin ya. Hati-hati, bencana akan datang di tengah malam, di tengah hari. Kayak kemarin tuh jam 1:21, nanti datang lagi bisa jam 1 tengah malam. Bencana, sebab di sini ada keterangannya. Bencana datangnya habis sebelum subuh, habis subuh dan sebelum subuh. Nanti sesudah subuh atau apa sepi itu. Setelah orang mau sholat subuh kan sepi, nggak ada orang yang belum bangun, belum bangun tidur, belum sholat subuh. Itu bencana nanti akan datang seperti itu. Di sini keterangannya ada bahwa kalau Allah udah murka pada hambanya yang udah nggak mau taat, nggak mau ibadah, maka Allah akan turunkan bencana di kampung, di daerah yang tersebut yang udah banyak orang yang dosa. Hati-hati, semuanya kebagian, semuanya kebagian. Kebagian bencana, nggak kebagian bencana mati mah pasti, ya. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti mati, pasti. Kalau nggak dapat bencana, mati udah pasti. Ya, kemana lagi kita hidup? Harta kita banyak yang pada Cianjur tuh, mobilnya kegencet, hartanya di lemari, ada yang nggak bisa keambil, duitnya, wah udah macam-macam harta yang di dalam rumah, nggak ada yang berguna. Yang dia selamatkan cuma dirinya, badannya. Nggak ada dia pas datang gempa dia ngambilin duitnya di lemari, ngambil motornya, ngambil mobilnya. Enggak, yang dia selamatkan cuma diri kita. Sedangkan diri kita yang menyelamatkan diri kita di dalam akhirat adalah amal baik kita. Sholat terutama, ibadah, sedekah, jangan kikir. Terus sholat malam, tahajud, duha, segala macam. Sebab barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya sebanyak ombak yang ada di lautan. Duha dan mengampuni dosa. Supaya apa nih? Supaya kampung kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kampung kita dijauhkan dari segala macam berhala, bencana, angin pitung puting beliung. Nanti ada di sini mah tenang, nggak ada sini mah katanya. Di kampung kita mual ada gempa-gempa. Kalau diterjang angin puting beliung nih kampung, habis di rumah. Yo, jangan tenang-tenang, jangan tenang-tenang tuh tidur, ya. Pengorok-orok sampai kelewat subuh, jangan dah. Nanti kalau datang angin puting beliung, walaupun gempa bumi nggak ada di sini, apa mau dikata, kalau dosa kita masih banyak, ya. Makanya ini saya bukan lagi nasihatin, ini mengingatkan diri saya, mengingatkan diri saya yang masih banyak dosa ini. Dosa saya masih banyak banget, masih banyak dah, masih kurang ibadah saya soalnya, ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelihara oleh Allah diri kita, terutama
keluarga kita, anak dan istri kita, saudara-saudara kita, abang kita, paman kita, uak kita, mudah-mudahan dipelihara, dan tetangga-tetangga kita, saudara kita kaum muslimin, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah dan dijauhkan segala dari macam bencana, balak dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.